Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Alex Supri di channel. Hari ini saya berada di perempatan Sadang. Di perempatan ini merupakan pertemuan arus dari berbagai arah, baik dari arah pintu keluar gerbang tol Sadang maupun dari arah Cikampek untuk tujuan ke Subang, kota Purwakarta dan Bandung. Nah, di sini saya akan menunjukkan atau memandu beberapa pemudik, khususnya pemudik kendaraan motor yang baru pertama kali mudik, yang akan mengarah ke daerah Lembang, Jalan Cagak Subang, maupun ke arah Sumedang melalui Jalan Cagak Subang. Nah, di titik ini saya akan memandu para pengendara motor yang akan mudik dari arah Cikampek khususnya yang di belakang saya itu. Nanti saya akan arahkan menuju jalur alternatif atau jalur tikus, yakni dari mulai perempatan Sadang, bawah jembatan Layang Sadang ke arah Jalan Ipik Gandamana, irigasi Citalang, Pasawahan hingga menuju Wanesa. Yuk kita nanti ikutin aja panduannya kemana saja supaya para pemudik kendaraan motor khususnya lancar dan aman. Nah, sekarang saya akan mencoba memandu jalur alternatif atau jalur tikus bagi para pemudik motor yang akan menggunakan jalur alternatif menuju Lembang Bandung, Jalan Cagak maupun ke Sumedang. Yuk kita ikutin aja. Saya akan memandu titik jalur alternatif melalui jalur perkampungan. Yuk. Situasi arus pemudik sudah mulai terlihat. Nah, sekarang saya akan persiapan menuju jalur tikus dari titik perempatan Sadang. Nah, saya akan coba memandu menuju jalur tikus dari titik perempatan Sadang. Yuk kita ikutin. Kita mulai jalan. Pasti memang pengendara motor yang akan mudik membutuhkan sekali jalur tikus untuk mempercepat waktu perjalanan menuju kampung halamannya. Nah, nanti di depan ada gapura pintu masuk kota Purwakarta, yakni gapura di jembatan Layang. Sebelum gapura nanti kita belok kiri. Kita ke bawah jalan. Jalannya memang kecil, tapi ini merupakan jalur alternatif. Awas, hati-hati, banyak lubang juga. Nah, kita belok kiri. Yang sudah biasa menggunakan jalur tikus ini sudah tidak asing lagi ya, karena memang sering digunakan sebagai jalur alternatif untuk pemudik yang akan mengarah ke Lembang Bandung, Jalan Cagak Subang maupun ke arah Sumedang melalui jalur Jalan Cagak.
bagi para pemudik motor yang akan menggunakan jalur alternatif ini, kalau malam hari harus berhati-hati karena terlihat kurangnya lampu penerangan. Nah, nanti kita di depan sudah memasuki Jalan Ipik Gandamana. Terlihat aktivitas masyarakat di daerah sini normal, lalu lalang kendaraan, tapi tidak terlalu padat. Di depan ada pertigaan, harus berhati-hati. Nah, ini udah memasuki jalan Ipik Gandamana Purwakarta. Jalannya memang tidak terlalu lebar, tapi lumayan jalannya sudah diperbaiki, ditambal yang bolong-bolong, yang rusak-rusaknya, sehingga aman bagi para pengendara. Namun patut diketahui juga, untuk jalur Ipik Gandamana menuju jalur alternatif Munjul Jaya, Tegal Munjul, bila pagi hari atau sore hari keadaannya sangat padat. Makanya bagi para pemudik harus memilih waktu tepat agar tidak terjebak di kemacetan. Meski ini merupakan jalur alternatif, namun aktivitas perekonomian di sini dan jumlah penduduk di daerah sini cukup padat, sehingga bila pagi hari atau sore hari lalu lalang kendaraan cukup penuh hingga terkadang macet total di sini. Makanya bagi para pemudik bisa memilah waktu untuk bisa menggunakan jalan alternatif ini dengan kondisi lancar. Biasanya waktu-waktu lancar ini seperti jam-jam sekarang ini, di antara jam 9 sampai jam 2 sore lah, karena jam 3 itu aktivitas warga juga mulai padat mencari makanan untuk berbuka puasa atau ngabuburit biasanya. Ramai juga walaupun jalur alternatif, tapi banyak pertokoan aktivitas perekonomian di masyarakat di sini cukup ramai. Sebenarnya bisa
menggunakan jalur kawasan Citalang ke sini. Ini ada Tugu Gapura, Pangalangjeng, tapi lebih baik kita menggunakan jalur yang lurus. Aktivitas perekonomian di tempat ini atau di daerah ini di Jalan Itigana Mana cukup patut diketahui juga aktivitas perekonomian di tempat ini di Jalan Itigana Mana cukup patut diketahui juga aktivitas perekonomian di Jalan Itigana Mana ini cukup pesat, sehingga aktivitas warga cukup banyak yang lalu lalang, sehingga di waktu-waktu tertentu seperti pagi hari atau sore hari keadaan padat, karena masyarakat biasanya di sore hari mencari untuk berbuka puasa atau sekedar ngabuburit. Jadi bagi para pemudik motor yang menggunakan jalur alternatif ini tidak khawatir untuk mendapatkan minuman atau cemilan di jalur ini, karena banyak kios-kios makanan atau toko-toko makanan yang ada di sepanjang jalan ini. Sebentar lagi kita akan berbelok menuju arah Pasawahan. Nah, kita ambil pelang dulu. Nah, ini pelangnya agak ketutup. Kita mengarah ke Pasawahan Wanayasa. Nah,
patokannya ada SD nih. Ada SD, di depan ada gapura. Di depan ada gapura, kita belok kiri. Kita belok kiri. Di sini jalannya pun cukup terbilang bagus. Ada beberapa titik kerusakan yang sudah ditambal, sehingga pengendara pun tidak khawatir ditemukan adanya jalan berlubang karena sudah diperbaiki oleh pihak dinas terkait. Ini jalurnya cukup ramai juga. Walaupun ini mengarah ke daerah perkampungan warga, cuma jalan ini cukup bagus untuk dilintasi bagi para pemudik kendaraan motor yang akan menggunakan jalur ini menuju Lembang, Bandung, Jalan Cagak, Subang, hingga ke arah Sumedang. Banyak pohon-pohon yang menjadi sejuk di lintasan ini. Pohonnya sangat membantu bagi para pengendara sehingga tidak terlalu kepanasan. Jalur ini pun merupakan jalur irigasi. Ada area persawahannya cukup luas. Kita pertemuan di pertigaan Citalang, kita tetap lurus. Jalur ini memang cukup efisien dan bisa memangkas waktu perjalanan dibandingkan menggunakan jalan raya atau jalan utama. Di saat puncak arus pastinya akan terjadi kemacetan, sehingga jalur alternatif ini menjadi solusi untuk memangkas waktu atau mencari jalan yang tidak terjebak kemacetan saat terjadi puncak arus mudik nanti. Saya doakan buat para pemudik, khususnya kendaraan bermotor yang akan menggunakan jalur ini, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, hingga sampai ke kampung halaman untuk bisa berkumpul bersama keluarga merayakan Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari. Jalur ini memang kemarin sempat rusak kondisinya, namun menjelang arus mudik ini sudah ditambal oleh dinas terkait sehingga tidak terlalu membahayakan atau tidak membahayakan bagi pengendara yang melintasi jalur ini.
jalur ini pun bagi para pengendara motor yang akan mudik, jangan khawatir untuk bisa mendapatkan minuman atau cemilan selama perjalanan untuk bekal berbuka puasa selama di perjalanan. Karena selama di perjalanan ini banyak warung-warung, banyak toko-toko yang menjajakan makanan maupun minuman. Hati-hati juga di sini, kadang banyak tumpahan air dari aliran selokan yang ada di jalur ini. Karena memang daerah ini sudah memasuki kawasan ya pegunungan lah. Sumber airnya sangat banyak tuh di pinggir-pinggir jalan. Perjalanan ini memang cukup bisa dinikmati dengan keteduhan alamnya. Banyak pohon rindang, sehingga bagi para pemudik tidak akan kepanasan selama perjalanan. Mulai menanjak jalannya karena ini memang mengarah ke daerah pegunungan. Meski ini merupakan daerah perkampungan, tapi aktivitas masyarakatnya cukup ramai. Nah, kita di sini di perapatan yang ada tomatnya. Kita belok kanan, lalu belok kiri. Ada tanjakan, jadi bagi para pemudik motor harus sedikit berhati-hati. Jalannya menanjak dan langsung menikung. Makanya harus berhati-hati di titik ini nanti. Di perjalanan menuju jalur alternatif ini memang banyak tempat-tempat ibadah masjid bagi para pemudik yang ingin sholat nantinya bisa
memanfaatkan fasilitas masjid yang ada di sepanjang jalan ini. Nah, hati-hati di depan ada turunan dan kelokan. Ini daerahnya masuknya Mengkol di Pasawahan. Jalannya menurun. Hati-hati bagi para pemudik yang pertama kali menggunakan jalur ini. Jangan terlalu kencang membawa motornya. Berkelok. Jalur alternatif ini dari arah Sadang tadi sebentar lagi akan bertemu dengan jalan utama Purwakarta Wanayasa. Ini adalah jalur memotong dibandingkan jalur menggunakan kota Purwakarta yang biasanya terjebak di beberapa titik kemacetan seperti di Pasar Jumat dan Pasar Rebo yang merupakan titik kemacetan yang terjadi biasanya pagi hari atau sore hari. Jalur ini merupakan jalur alternatif untuk memotong jalan dibandingkan jalan utama kota Purwakarta untuk menuju jalan Raya Wanayasa. Biasanya ada beberapa titik kemacetan seperti di Pasar Jumat dan Pasar Rebo, baik di pagi hari maupun sore hari intensitas kendaraannya meningkat hingga sering terjadi kemacetan. Nah, sebentar lagi akan bertemu di pertigaan untuk menuju Wanayasa. Ini jalan alternatif sudah menghubung ke jalur utama Wanayasa. Di depan ada pos polisi, Pospam Ketupat Poldaya 2022 Cihideng Polsek Pasawahan. Nah, kita sekarang belok kiri. Ini sudah memasuki jalan utama Purwakarta Wanayasa. Nah, bagi pengendara yang sudah keluar jalur alternatif tadi, ini sudah memasuki jalur utama Jalan Raya Purwakarta Wanayasa. Nanti pengendara tinggal lurus untuk menuju Jalan Cagak Subang maupun ke Lembang Bandung ataupun ke Sumedang melalui Jalan Cagak Subang. Nanti biasanya ada plang-plang penunjuk arah bagi pengendara pemotor yang baru pertama kali mudik menggunakan jalur ini. Jalur ini memang cukup besar dibandingkan jalur alternatif tadi, jadi jangan terlalu khawatir. Dan jalannya pun sudah terlihat ada penambalan-penambalan, cuma tetap harus berhati-hati karena terlihat penerangannya minim. Di sini juga kondisi jalannya teduh karena banyak pepohonan di sepanjang pinggir jalan. Dan jangan khawatir untuk warung-warung makan, warung-warung cemilan atau minuman, di sini juga tetap banyak tersedia. Jangan khawatir.
Meski jalur alternatif ini terbilang efektif, tetap bagi para pengendara harus berhati-hati selama perjalanan. Apalagi pengendara yang jauh dari arah Jakarta atau Jabodetabek pasti akan lelah, fisiknya semakin melamah selama perjalanannya cukup jauh. Jadi bagi pengendara yang sudah menempuh perjalanan cukup jauh dari daerah Jabodetabek, Anda harus memperhitungkan juga kesehatan untuk butuh istirahat di pertengahan perjalanan, karena pastinya staminanya kadang tidak stabil, butuh istirahat sejenak di tengah perjalanan, sehingga keselamatan pun akan terjamin hingga sampai ke kampung halaman. Saya doakan semua pemudik, baik pemudik mobil maupun motor, selamat sampai tujuan dan bisa menikmati perayaan Lebaran Idul Fitri bersama keluarga. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Berkah untuk semuanya. Di depan nanti ada plang pemandu. Saya akan pandu hingga titik ini. Nah, di depan ada plang. Ini ada penunjuk arah ke Wanayasa, lurus, nanti akan ketemu di pertigaan Jalan Cagak Subang, atau ke arah Lembang Bandung, atau mau ke arah Sumedang melalui Jalan Cagak. Tinggal lurus mengikuti jalan raya ini. Sampai di titik ini saya memandu para pemudik motor, khususnya yang akan menuju Lembang Bandung, Jalan Cagak Subang, Sumedang menggunakan jalur Jalan Cagak Subang yang melintasi jalur alternatif dari mulai Sadang, Jalan Ipik Gandamana, Citalang, Pasawahan, hingga masuk ke Jalan Raya Wanayasa menuju Lembang Bandung atau Jalan Cagak Subang. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan para pemudik selamat sampai tujuan, sehat selalu, minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.